much farther we got, Mac? Hey kid. Halo semua, Ed Clipper nongol lagi nih. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk menyajikan alur cerita film terbaik dengan tema kengerian yang berbeda tentunya. Seperti di video kali ini, Ed Clipper akan melanjutkan sequel kedua dari ganasnya sosok buaya raksasa yang hobi memangsa daging jelema. Untuk itu tonton sampai habis. Jangan lupa sawer hype biar kita tidak dimangsa buaya. Cerita berawal dari sebuah perampokan di Amok Finance cabang Amrik yang tentunya menyimpan banyak duit. Komplotan perampok ini pun mengancam semua orang dan lanjut membobol penyimpanan duit. Move or breathe unless I tell you to. Pete, you alright? Saat para polisi berdatangan, para perampok yang tersisa sudah berhasil mengisi semua tas mereka dengan duit. Kemudian mereka menyiram para polisi dengan peluru sebelum lanjut pergi dan kabur ke luar negeri. Di keesokan harinya kita beralih ke sebuah bandara ketika seorang pramugari berpenampilan ganteng baru saja mendapatkan kiriman kado ultah dari pacarnya. Bukan liontin ataupun voucher check-in, melainkan sebuah gasolin yang menyenangkan batin. Meskipun susah menyala, Mia tetap bahagia mendapatkan hadiah dari pacarnya yang sedang berada di Meksiko. Lanjut kita menuju salah satu pantai di Meksiko, sarangnya ciwi-ciwi haredang yang menyejukkan kornea mata para pria. Dan inilah Jack, sosok pria tampon pacarnya Mia yang sedang menantikan kepulangan Mia ke Meksiko. Jack pun katanya sudah tidak sabar ingin segera bertemu dan menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin seperti di film-film. I hope so. It looks like it's going to rain. Mia dan Julie adalah pasangan bestie forever yang selalu bersama saat di darat maupun di udara. Julie pun selalu membawa obat anti bengek, apalagi perjalanan menuju Meksiko ini katanya akan menghadapi badai. Tak lama kemudian datanglah 4 pria tampon yang tak lain adalah para perampok yang juga akan ikut terbang ke Meksiko. Bahkan mereka turut membawa semua duit yang tersimpan di beberapa koper. Can I help you? You're gonna have to... Care from my bag, right? Penerbangan dari Acapulco menuju Meksiko Mia awali dengan memberikan jamuan kepada para pilot. Lalu ia dan Julie menjamu para penumpang yang dimeriahkan oleh para pemuda yang katanya mau liburan di salah satu pantai yang ada di Meksiko. Di kursi penumpang lain, seorang pengacara kondang sedang mencoba kenalan dengan wanita yang membuat status dudanya meronta-ronta. Pria bernama Justin ini pun ngomongin pekerjaannya, terutama kasus ujaran kebencian yang sedang ia tangani. No, thank you. Mia tidak tahu pria bernama Pete ini adalah salah satu anggota perampok. Selain seorang psikopat, pria ini pun paling gak suka dengan orang yang nyinyirin tato huruf abjad di tangannya. Segarang apapun Pete, ia langsung jinak jika si ketua begal menyuruhnya untuk diam. Terlebih pria bernama Max ini sedang merasa takut berada di awang-awang dan memilih berdamai dengan para kru pesawat. You got any bourbon? Ketika pesawat memasuki zona badai, tiba-tiba alarm berbunyi akibat adanya asap rokok di dalam toilet. Dan ternyata itu adalah kelakuan si begal Sol yang membuat Mia langsung turun tangan. You were smoking in the bathroom? Dengan watadosnya, Sol mengaku bahwa ia baru saja ngerokok di dalam toilet. Lalu ia langsung emosi saat Mia menyebutkan adanya denda yang besar akibat kelakuan Sol. Ada apaan sih? Kelakuan Sol membuat Max terlihat kesal, takutnya identitas rampok mereka ketahuan. Di waktu yang sama, badai semakin membesar dan membuat kedua pilot merasa gak mungkin melanjutkan penerbangan. Dan karena gak mau ambil resiko, mereka akhirnya sepakat untuk kembali mendarat di Acapulco. Well, you heard him, Zoldy. Let's turn her around. Ladies and gentlemen, this is your captain. So we are returning to...
Everything is fine, folks. Para penumpang kecewa mendengar keputusan pilot yang akan putar balik, terutama komplotan perampok yang jelas-jelas mau kabur ke Meksiko. Lalu mereka akan memaksa para pilot untuk melanjutkan perjalanan ke Meksiko apapun resikonya. Shut up. Keep on your fight. Max dan komplotannya membajak pesawat dan memaksa para pilot untuk tetap ke Meksiko sekalipun harus menembus badai. Para pilot pun bingung dong karena perintah Max bisa berakibat fatal bagi seluruh penumpang. Sementara Pete dan Saul bertugas mengamankan para penumpang termasuk Mia dan Julie agar jangan ada yang coba-coba melawan. Come on, let's go. Let's fucking go. Got it? Saul menyuruh Julie jangan mewek karena cuma akan menambah kepanikan saja. Padahal, ancaman dan moncong pistol seperti inilah yang membuat para penumpang semakin ketakutan. One more thing. Sean, shut up, dude. Pak pilot mendengar suara tembakan yang baru saja menewaskan salah satu penumpang. Hingga ia pun akan melawan sebelum badai membuat pesawat jatuh. Blow a hole in my control panel. Selain salah satu pilot tewas, tembakan tadi membuat pesawat kehilangan kendali. Pesawat pun kini terjun bebas di atas kawasan rawa yang super luas. Oh my god, oh my god. Pesawat akhirnya jatuh dan menewaskan puluhan penumpang. Lalu Mia dan Julie mencari orang-orang yang selamat, begitupun dengan Saul yang sedang mencari komplotannya. Gotta get these people out. Here. No, you're okay. You're not dead. Selain bang pengacara, Brian menjadi satu-satunya orang yang selamat di antara teman-temannya. Dan dari keempat perampok, cuma satu orang yang tewas akibat insiden mengerikan ini. Yeah. Okay. Mia dan Julie gercep memberikan pertolongan pertama ke si penumpang yang sudah kehilangan banyak darah. Sementara Saul masih sibuk mencari Pete yang sebenarnya sudah ngebangke di dasar rawa. Shock, get him over here and keep him warm. All of you. Baru juga selamat dari kecelakaan pesawat, si begal Max mengancam mereka untuk membawa koper-koper duit sampai perbatasan Meksiko. Bang pilot pun langsung menolak karena jarak yang terlalu jauh membuat rencana Max gak mungkin dilakukan jika dengan berjalan kaki. Tapi meskipun demikian, Max gak peduli dan langsung memerintahkan semua orang untuk mengambil koper duit di bagasi pesawat. Woman needs medical. I was clear. Let's go. Saat semua orang kebagian bagasi, bang pilot mengambil black box pesawat yang menjadi satu-satunya harapan para penumpang agar bisa ditemukan oleh tim SAR. Lalu ia meminta Mia untuk membawanya sebelum para perampok mengetahui rencananya ini. Selang beberapa saat kita beralih kepada Jack yang sedang melihat berita jatuhnya pesawat yang ditumpangi Mia. Lalu dengan santuinya seorang polisi menyuruh Jack agar jangan panik karena para tim SAR sudah pasti mulai melakukan pencarian. Get off your ass and do something. And you want me to lower my voice? Senor, control yourself. Gentlemen, it's 500 miles away. Seorang ojek helikopter tiba-tiba menawari Jack tumpangan jika mau pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Pria bernama Roland ini pun katanya punya alat canggih yang bisa mendeteksi black box pesawat. Singkat cerita, komplotan perampok sudah mendapatkan semua duit dalam keadaan utuh. Cuma tanpa ada yang sadar, kawasan rawa seperti ini sudah pasti dihuni buaya. Bang pilot menjadi korban pertama dari keganasan sosok buaya. Tapi untungnya para perampok berhasil menghabisi buaya menggunakan pistol yang bisa-bisanya lolos dari pemeriksaan bandara. Now here. Let's go, pick it up. Petualangan yang sesungguhnya akhirnya dimulai, di mana Julie dan yang lain dipaksa membawa duit rampokan menuju perbatasan tanpa arah yang jelas.
Okay. Fucking light. Pantesan bau hitut, ternyata kawasan rawa mengandung gas metana yang mudah terbakar. Keadaan ini membuat para perampok tidak bisa asal menembak jika tidak mau ada api seperti ini. This ain't some male bonding camping trip. Give me a nail, kid. Setelah cukup jauh berjalan, para perampok beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Sementara Mia dan yang lain sedang pesimis karena tim SAR gak bakalan datang jika dalam cuaca seperti ini. Lalu ketika Justin nyeruput minuman abok, Mia kepikiran untuk meracik sesuatu yang bisa membuat para perampok tertidur pulas. Lalu tanpa berlama-lama ia mencampur minuman dengan obat bengek milik Julie. Kali aja dengan racikannya ini para perampok tertidur pulas hingga ia dan yang lain bisa kabur. You tied them up. Max yang akan polor mengingatkan para Sandra agar jangan coba-coba kabur. Ia pun menugaskan anak buahnya yang bernama Squid untuk berjaga sampai subuh. Tanpa ada yang sadar, sosok buaya besar berada tak jauh dari lokasi mereka. Buaya raksasa ini pun menemukan bangkai kaumnya yang ditinggalkan Max begitu saja. Ketika tengah malam, Mia mendekati Squid yang sedang berjaga. Lalu ia menyuruh Squid mengambil minuman di dalam saku dan mengajak Squid untuk mabok bareng. Sebagai insan kriminal yang sedang nabung dosa, Squid tentu saja menerima tawaran Mia. Ia pun gak bakalan tahu minuman ini sudah dicampur obat bengek dengan dosis suka-suka. Cheers. Sambil menunggu efek minuman, Mia pura-pura minta tips dan triks menjadi seorang rampok. Lalu dengan nada bicara yang mulai slow, Squid menceritakan pengalamannya saat ia masih duduk di bangku SMA. Tuh kan, mulai gak nyambung. Bahkan tak lama kemudian, Squid katanya pengen mimi cucu biar tidak polor ketika disuruh Max untuk berjaga. Mia gercep mengambil pistol ketika Squid tertidur pulas. Ia dan yang lain pun lanjut berlari meskipun tidak tahu harus ke arah mana. Sadar para Sandra kabur, Max marah kepada Squid yang masih berkunang-kunang. Lalu ia menyuruh para anak buahnya untuk melakukan pencarian. You go get their ass. Dalam pantauan buaya raksasa, kelompok Mia berniat kembali ke lokasi pesawat. Tapi sayangnya komplotan Max berada tak jauh di belakang mereka. Shut up the grind! Move. All right. Hey, this is the way out. Come on. Tembakan Mia sedikit pun tidak ngaruh ke si buaya raksasa yang sedang melahap Julie. Para belalai pun memaksa Mia pergi sebelum mereka jadi pakan buaya selanjutnya. Go! Getting on it! Go! Move! Capek-capek berlari, mereka malah kembali tertangkap oleh komplotan Max. Para perampok ini pun tidak percaya ketika Justin menyebut ada buaya gedong di belakang mereka. Your mouth. Take any of your fucking money! Max is the lying bitch! Go! Pick your double time! Di keesokan harinya kita beralih kepada Jack yang sudah berangkat ke lokasi rawa. Dengan peralatan dari Roland pula, Jack mencari sinyal black box yang masih dibawa oleh Mia. Ia pun berharap Mia masih selamat dan berhasil Jack temukan. How much farther have we got, Max? Justin dan yang lain khawatir mereka melewati jalur yang salah. Ditambah lagi mereka takut adanya sosok buaya semalam yang telah menewaskan Julie. Kemudian Max menyuruh Julie diam dan jangan nyebut-nyebut buaya karena sedikit pun ia mah gak peduli. Lalu perhatian mereka tertuju ke salah satu jasad penumpang bekas dimangsa oleh buaya. Keadaan ini mulai membuat Squid ketakutan dan meminta Max agar kembali ke lokasi pesawat. And I am not losing my life! I cannot lose you. You hear me, motherfucker? There it is, kid.
Sampailah mereka di kawasan Rawa Iblis, tempat di mana pesawat Mia dilaporkan kehilangan sinyal. Sebagai warga lokal, Roland tahu betul tentang kengerian rawa, terutama akan para sosok monster penghuni Rawa Iblis. Tak lama kemudian, Jack mendeteksi sinyal black box yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi mereka. Let's search on the ground, kid. North by northwest. Singkat cerita, Roland tiba di markas pribadinya yang menyimpan beberapa speedboat. Karena rencananya Roland akan menggunakan jalur air dan darat untuk memudahkan mereka menemukan bangkai pesawat. Get up. This doesn't make any sense. Di tengah pencarian, Jack menemukan gasolin yang tentunya ia kenal. Jack pun semakin khawatir akan nasib Mia yang kini entah seperti apa. Mereka akhirnya kembali menggunakan speedboat setelah diceluk-bain si buaya raksasa. Roland pun katanya akan menggunakan jalur lain sambil mengikuti sinyal dari black box. Max melihat keberadaan Roland dan Jack yang tak jauh dari lokasi mereka. Lalu ia menyuruh para anak buahnya untuk merebut speedboat yang tentunya mereka butuhkan. Don't you fucking move! Roland mengancam para perampok agar jangan macam-macam karena cuma dirinya lah yang bisa membawa mereka keluar dari rawa. Perkataan tersebut membuat Max akhirnya jinak, apalagi saat mendengar Roland punya helikopter. I'm your only ticket out of here. Squid! Mereka bergegas kabur ketika si buaya melahap Squid. Kemudian mereka menuju kabin terbengkalai yang berada tak jauh dari lokasi mereka. Max berhasil membalikkan keadaan setelah ia berhasil merebut senjata Roland. Sementara Justin masih sibuk menyelamatkan nyawa yang cuma satu-satunya. Fuck you hear me? Bukannya syukuran, si Justin malah menantang si buaya yang jelas-jelas sedang kelaparan. Hingga ia pun menyusul Julie yang sudah menginap duluan di usus buaya. Saat Roland sudah menjadi sandera, Max menyuruh Jack dan Brian untuk mengambilkannya speedboat. Sementara Mia ditugaskan mengambil koper-koper duit yang masih berada di rawa. Tapi lain halnya dengan Roland yang akan tetap di kabin karena cuma dialah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan helikopter. That's actually a really good idea. It's alright, I got you covered. Let's go. Sambil menuju lokasi speedboat, Jack mencari sinyal black box yang belum ia temukan. Selama itu pun Brian terus melotot, takutnya si buaya muncul dan menyerang mereka. Nothing, man. No, it's nothing. Makin lama Saul tergoda juga oleh lekuk knalpot Mia yang sudah membawa semua tas berisi duit. Lalu sambil menunggu speedboat datang, Saul berpikir apa salahnya bermain-main dulu dengan Sandra cantik yang satu ini. Stop right there. Mia sadar belalai yang satu ini sudah pasti akan membombardir celengannya. Ia pun mencari cara untuk kabur saat obrolan Saul sudah bertemakan perkembangbiakan. You ain't never been with a real man. Serangan si buaya secara tidak langsung menyelamatkan Mia dari si predator selangkangan. Lalu datanglah Max dan Roland yang langsung membawa Mia dan Saul untuk kabur. Kedatangan Jack yang turut membawa senjata setidaknya membuat Max gak berkutik. Hingga Jack pun bisa membawa Mia dan Roland kabur menggunakan speedboat yang sudah berhasil ia dapatkan.
Saat Roland sibuk menyelamatkan Mia, Max dan Saul akan kabur duluan setelah mengeluarkan semua koper duit. Sementara Mia dan Jack sedang bertaruh nyawa saat si buaya terus mengincar mereka. Brian akhirnya turut menjadi korban kebrutalan si buaya. Lalu Mia dan yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk segera kabur. Max dan Saul benar-benar kesal karena speedboat malah kempes dan masih belum jauh dari lokasi kabin. Keadaan ini membuat Saul sudah muak dan gak mau lagi diperintah oleh Max. Lalu dengan membawa beberapa koper, ia akan berjalan sendiri dan meminta Max untuk jalan masing-masing. Max jelas tidak akan membiarkan siapapun merebut duit darinya selembar pun. Kemudian ia lanjut pergi setelah mendapatkan kembali duit hasil rampokannya. Di keesokan harinya, Roland berhasil membawa Mia dan Jack ke lokasi helikopter. Kemudian Jack mengembalikan gasolin pemberiannya yang sempat terjatuh. Lalu tiba-tiba Max datang dan mengancam Roland agar dirinya saja yang dibawa keluar dari rawa. Roland sih oke-oke saja, asalkan ia mendapatkan setengah duit yang dibawa oleh Max. Perkataan Roland jelas membuat Mia dan Jack kecewa. Tapi bagaimanapun juga Max setuju dengan kesepakatan yang dibuat Roland. Lalu setelah memasukkan semua duit ke bagasi, mereka pun cus meninggalkan rawa iblis. Setelah mereka pergi, Jack akan menggunakan speedboat dan lanjut pergi meninggalkan rawa. Jack pun mengikuti laju helikopter yang perlahan menghilang dari pandangan mereka. Di waktu yang sama, Roland sedang memikirkan cara untuk menghabisi Max sebelum dirinya dibunuh duluan pria tampon ini. Max akhirnya tewas sebelum menikmati duit hasil rampokannya. Kemudian Roland putar balik untuk menyusul Jack dan Mia. He's coming back, kids. Mereka bisa melihat ledakan helikopter yang menewaskan Roland dan menghancurkan semua duit hasil rampokan. Cuma yang jadi pertanyaan, di mana sosok buaya yang telah menyambar helikopter sampai seperti ini? Dengan bermodalkan mesin 2 tak, mereka berusaha kabur sejauh mungkin. Tapi di tengah kejaran si buaya, Mia melihat banyak gas metana yang tentunya bisa ia gunakan untuk menghabisi buaya. Tapi sebelum itu, mereka menggunakan bensin sebelum lanjut ngebarbeque si buaya. Come on. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan si buaya yang ternyata sudah menelan black box yang selama ini Jack cari. Dan dengan adanya benda ini, mereka akan bisa dengan mudah ditemukan oleh tim SAR. Jika melihat alur ceritanya, sequel kedua dari film Krokodil ini adalah sequel standalone atau sequel lepas. Karena film ini tidak melanjutkan cerita sebelumnya yang rilis di tahun 2000. Sama seperti halnya film Wong Trun yang sebelumnya sudah kita bahas. Marketing. Buat para psikopers yang belum sempat nonton, monggo mampir ke playlist Wong Trun yang sudah Mimin sediakan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.